Pukul 2 dini hari, aku terbangun mendengar suamiku berbisik di telepon. Semuanya sesuai rencana. Besok kita usir perempuan itu. Saat itu juga aku menyusun langkah balasan. Pagi harinya, wajahnya pucat. Sebelum masuk ke ceritanya, bagi yang subscribe channel ini semoga dilimpahkan rizkinya, disehatkan badannya dan dilancarkan hajat hidup dan akhiratnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tulis di kolom komentar, kamu nonton dari kota mana aja? Dan mari kita mulai ceritanya. Suara klakson kapal ponton pengangkut batu bara yang melintas di Sungai Mahakam terdengar seperti rintihan panjang di telinga Arini. Dari jendela lantai 2 rumahnya yang megah di kawasan perbukitan Samarinda, wanita itu menatap lampu-lampu kota yang terpantul di permukaan air sungai yang keruh. Bagi orang lain, pemandangan itu adalah simbol kemakmuran. Namun bagi Arini, itu hanyalah pengingat akan beban berat yang ia panggul sendirian sejak ayahnya wafat. Arini adalah cerminan dari besi dan kayu ulin. Keras, tahan banting, dan tidak mudah lapuk oleh zaman. Di usianya yang menginjak 35 tahun, ia telah memimpin perusahaan tambang keluarga dengan tangan besi yang dibalut sarung tangan sutra. Di belakangnya, pintu kamar terbuka pelan. Randy masuk dengan langkah ringan, hampir tidak terdengar. Pria itu mendekat, lalu melingkarkan lengannya di pinggang Arini. Randy adalah sosok pria yang diidamkan banyak wanita di Kalimantan Timur. Tampan, tutur katanya lembut, dan selalu tampak suportif terhadap ambisi istrinya. Ia adalah seorang arsitek yang lebih banyak menghabiskan waktu di rumah daripada di lapangan, sebuah fakta yang awalnya dianggap Arini sebagai bentuk pengabdian Randy untuk menjaganya. Namun, malam ini, ada sesuatu yang berbeda dari aroma parfum suaminya. Ada bau asing yang samar, sesuatu yang tajam dan tidak menyenangkan, seperti bau kepalsuan yang disembunyikan di balik aroma kayu cendana. Kenapa belum tidur, sayang? Besok ada pertemuan besar dengan investor dari Jakarta, bukan? Bisik Randy tepat di telinga Arini. Suaranya rendah, menenangkan seperti aliran air sungai di musim kemarau. Arini memaksakan sebuah senyum tipis. Ia memutar tubuhnya, menatap mata suaminya yang terlihat begitu tulus di bawah temaram lampu tidur. Hanya sedikit gelisah. Pekerjaan di kantor sedang menumpuk. Kamu sendiri, kenapa baru kembali dari ruang kerja? Randy terkekeh kecil, mengecup dahi Arini dengan lembut. Hanya menyelesaikan beberapa sketsa naskah proyek baru. Aku tidak ingin bebanmu bertambah karena urusan rumah yang tidak terurus. Tidurlah, aku akan menyusul setelah mencuci muka. Arini mengangguk, lalu berjalan menuju tempat tidur berukuran besar yang didominasi warna emas dan putih. Ia memejamkan mata, namun pikirannya tetap terjaga. Ia teringat bagaimana ayahnya dulu selalu berpesan bahwa di dunia bisnis, musuh yang paling berbahaya bukanlah mereka yang membawa pedang di depan mata, melainkan mereka yang memegang belati di balik punggung saat memelukmu. Selama 5 tahun pernikahan mereka, Arini selalu percaya bahwa Randy adalah tempatnya pulang, satu-satunya orang yang tidak akan pernah mengkhianatinya demi harta. Namun, beberapa pekan terakhir, suasana di rumah mereka terasa berbeda. Ada keheningan yang menyesakkan di antara meja makan. Karyawan kepercayaan Arini di kantor juga sempat membisikkan laporan tentang pengeluaran tidak wajar dari rekening bersama yang mereka miliki, namun Arini menepisnya. Ia tidak ingin menjadi istri yang penuh curiga. Ia ingin percaya bahwa cintanya pada Randy adalah fondasi yang tidak akan goyah oleh guncangan apapun. Arini mengatur napasnya agar terdengar seperti orang yang sudah terlelap saat Randy akhirnya naik ke ranjang. Ia merasakan beban kasur berubah saat suaminya berbaring di sampingnya. Ruangan itu kembali hening, hanya menyisakan suara putaran kipas angin di langit-langit yang berderit halus. Arini hampir saja benar-benar terhanyut ke alam mimpi ketika ia merasakan Randy bergerak perlahan. Suaminya itu bangkit dengan sangat hati-hati, seolah-olah sedang menghindari ranjau darat. Arini tidak bergerak. Ia tetap memunggungi posisi suaminya, menjaga ritme napasnya tetap stabil meski jantungnya mulai berdegup kencang. Ia mendengar langkah kaki Randy yang terjinjit menuju balkon kamar. Suara gesekan pintu kaca yang dibuka dengan sangat pelan membuat bulu kuduk Arini meremang. Di luar sana, angin malam Samarinda yang lembab bertiup masuk, membawa aroma tanah dan sungai.
Arini mempertajam pendengarannya. Di tengah kesunyian malam yang mencekam itu, ia mendengar suara suaminya berbicara dengan nada yang sangat rendah, hampir berupa bisikan yang tertelan angin. Namun, karena posisi balkon yang dekat dengan kepala ranjang, beberapa kalimat berhasil menyusup masuk ke indera pendengarannya dengan sangat jelas. "Ya, aku sudah memastikan semuanya." Dia tidak curiga sedikit pun, ucap Randy di telepon. Ada jeda sejenak, seolah ia sedang mendengarkan lawan bicaranya di seberang sana. Kemudian, kalimat yang membuat darah Arini terasa berhenti mengalir itu pun terucap. "Semuanya sesuai rencana. Besok kita usir perempuan itu. Setelah semua aset berpindah tangan, dia tidak akan punya tempat lagi untuk mengadu. Sabarlah sedikit lagi, sayang." Dunia Arini seakan runtuh seketika. Perempuan itu, yang dimaksud Randy, tidak mungkin orang lain. Itu adalah dirinya. Arini mengepalkan tangannya di bawah selimut hingga kuku-kukunya memutih. Amarah yang membara mulai membakar rongga dadanya. Namun ia adalah putri seorang pionir tambang yang tangguh. Ia tidak akan berteriak. Ia tidak akan menangis. Jika Randy menginginkan sebuah permainan, maka Arini akan memberinya sebuah peperangan yang tidak akan pernah dilupakan pria itu seumur hidupnya. Hawa dingin dari pendingin ruangan seolah membeku di kulit Arini. Namun badai di dalam dadanya jauh lebih hebat. Ia tetap mematung, memejamkan mata dengan rapat saat mendengar langkah kaki Randy kembali masuk dari balkon. Suara gesekan pintu kaca yang tertutup terdengar seperti vonis mati bagi pernikahan mereka. Arini merasakan kasur bergerak sedikit ketika Randy merebahkan tubuhnya kembali. Bahkan pria itu sempat menarik selimut untuk menutupi bahu Arini dengan gerakan yang seolah-olah penuh kasih sayang. Sandiwara itu begitu sempurna hingga Arini merasa mual. Di bawah kegelapan kamar, Arini mulai merangkai kepingan-kepingan teka-teki yang selama ini ia abaikan. Ia teringat beberapa dokumen pengalihan hak guna lahan di Kutai Kartanegara yang sempat ia tanda tangani bulan lalu. Saat itu, Randy berdalih bahwa itu adalah bagian dari pembersihan administrasi perusahaan agar lebih ramping. Arini, yang saat itu sedang kalut karena masalah teknis di lapangan, mempercayai suaminya tanpa memeriksa detail lampiran di halaman terakhir. Bodoh, maki Arini dalam hati. Ia telah membiarkan serigala masuk ke dalam lumbung hartanya sendiri. Pukul 3 pagi, keheningan Samarinda semakin mencekam. Arini tetap terjaga, menatap dinding kamar yang gelap sambil mendengarkan dengkur halus Randy di sampingnya. Pria ini, yang telah berbagi bantal dengannya selama ribuan malam, ternyata sedang menghitung hari untuk membuangnya seperti sampah. Arini memikirkan siapa, sayang, yang dihubungi Randy di telepon tadi. Apakah itu sekretaris baru di kantornya? Ataukah seseorang dari masa lalu yang sengaja disusupkan untuk menghancurkannya? Pikiran itu terus berputar, menciptakan skenario-skenario yang menyakitkan. Namun Arini segera menepisnya. Ia tidak butuh duka, ia butuh strategi. Perlahan, Arini bangkit dari tempat tidur. Gerakannya sangat halus, lebih tenang daripada aliran sungai Mahakam di kala fajar. Ia menuju ke ruang kerja pribadinya yang terletak di ujung lorong lantai 2. Di sana, ia mengunci pintu dari dalam. Cahaya dari layar komputer menyinari wajahnya yang pucat namun bertekad baja. Ia mulai membuka brankas tersembunyi di balik lukisan pemandangan hutan Kalimantan yang terpajang di dinding. Di dalamnya tersimpan buku catatan kecil milik ayahnya dan sebuah diska lepas berisi data cadangan seluruh transaksi perusahaan. Tangan Arini gemetar saat ia mulai memeriksa arus keluar masuk kas perusahaan dalam 3 bulan terakhir. Matanya menyipit melihat serangkaian transfer besar ke sebuah perusahaan cangkang yang bergerak di bidang jasa konsultan arsitektur. Nama perusahaan itu asing, namun alamat kantornya terdaftar di sebuah ruko di kawasan Samarinda seberang. Arini tahu betul bahwa perusahaan itu tidak pernah memberikan jasa apapun pada tambangnya. Ini adalah pencucian uang yang rapi, yang dilakukan oleh Randy dengan memanfaatkan wewenang yang ia berikan sebagai wakil direktur nonaktif. "Kau pikir aku selemah itu, Randy?" bisik Arini pada kegelapan ruangan. Ia menyalin semua bukti transaksi tersebut. Amarahnya kini telah berubah menjadi dingin yang membeku. Sebuah ketenangan yang biasanya ia miliki saat menghadapi negosiasi bisnis paling alot sekalipun. Ia menyadari bahwa rencana,
Pengusiran, yang dimaksud Randy kemungkinan besar akan dieksekusi pagi ini melalui rapat umum pemegang saham luar biasa yang telah dijadwalkan secara mendadak dengan alasan restrukturisasi. Arini kemudian mengambil ponsel rahasianya, sebuah perangkat yang hanya diketahui oleh beberapa orang kepercayaan lama ayahnya. Ia mengirimkan pesan singkat kepada Pak Surya, kepala keamanan senior yang sudah mengabdi pada keluarganya selama 20 tahun. Isinya singkat namun mendesak. Siapkan tim. Pantau semua akses keluar masuk kantor pusat sejak subuh. Jangan biarkan Randy atau siapapun membawa dokumen fisik keluar dari gedung. Setelah itu, Arini duduk diam di kursi kerjanya, menatap fajar yang mulai menyingsing di ufuk timur Samarinda. Langit berubah warna menjadi jingga kemerahan, memantul di atap-atap rumah penduduk. Ia tahu bahwa mulai detik ini, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Rumah yang ia bangun dengan cinta kini terasa seperti sangkar yang penuh duri. Ia melihat foto pernikahannya di atas meja kerja. Randy tersenyum lebar sambil merangkul pundaknya. Arini mengambil foto itu, lalu dengan tenang menjatuhkannya ke dalam tempat sampah. Ia harus kembali ke kamar sebelum Randy terbangun. Ia harus tetap menjadi istri yang patuh, yang tidak tahu apa-apa, hingga saat yang tepat untuk menghantam balik tiba. Arini menarik napas dalam-dalam, mengatur raut wajahnya di depan cermin agar tidak menyiratkan dendam sedikitpun. Ia membasuh wajahnya dengan air dingin, merasakan kesegaran yang sedikit mengurangi rasa panas di matanya. Saat ia kembali ke tempat tidur, Randy menggeliat dan membuka matanya sedikit. "Arini, kamu dari mana?" tanya pria itu dengan suara serak khas orang baru bangun tidur. "Hanya ke kamar mandi, sayang. Perutku agak kurang nyaman," jawab Arini dengan nada suara yang sempurna, lembut dan tanpa beban. Ia kembali berbaring di samping pria yang ingin menghancurkannya itu, menghitung detik demi detik menuju pagi yang akan mengubah segalanya. Pagi ini, Randy akan mengira dia sedang merayakan kemenangannya, padahal ia sedang melangkah masuk ke dalam liang kubur yang digali oleh Arini sendiri. Sinar matahari pagi yang menembus celah gorden kamar terasa menyengat, seakan mencoba menguliti kepalsuan yang menyelimuti ruangan itu. Arini sudah bangun sepenuhnya sejak fajar menyingsing, namun ia memilih tetap berbaring, membiarkan rambutnya berantakan di atas bantal sutra. Ia mengamati Randy yang berdiri di depan cermin besar, merapikan kerah kemeja batiknya dengan sangat teliti. Suaminya itu tampak berseri-seri, bersiul kecil seolah-olah hari ini adalah hari perayaan, bukan hari di mana ia berencana merampas hidup istrinya sendiri. "Pagi, sayang. Kamu tampak lelah sekali. Apa tidurnya tidak nyenyak?" tanya Randy tanpa menoleh, masih asyik mengagumi simpul dasinya di cermin. Arini bangkit perlahan, menyandarkan punggungnya di kepala ranjang. Ia menatap punggung Randy dengan tatapan yang sulit diartikan. "Hanya mimpi buruk, Randy. Aku bermimpi ada seekor rayap yang mencoba merobohkan rumah ini dari dalam. Sangat nyata sampai aku bisa mendengar suara kayunya retak." Gerakan tangan Randy terhenti sejenak. Bahunya tampak menegang, namun hanya sepersekian detik sebelum ia tertawa renyah. Tawa yang biasanya terdengar merdu namun kini terdengar seperti gesekan amplas di telinga Arini. "Itu hanya bunga tidur karena kamu terlalu banyak memikirkan urusan tambang. Sudahlah. Hari ini akan menjadi hari yang besar bagi kita. Aku sudah menyiapkan semuanya." Arini turun dari tempat tidur, melangkah mendekati suaminya. Ia meraih kerah kemeja Randy, merapikannya dengan gerakan lambat yang sengaja dibuat intim. Ia bisa merasakan detak jantung Randy yang sedikit lebih cepat dari biasanya. Arini mendongak, menatap langsung ke dalam mata suaminya. Saat itulah, ia melihat kilatan kegelisahan yang coba disembunyikan di balik senyum menawan pria itu. "Ya, hari yang besar. Kamu benar-benar terlihat sangat siap, Randy. Bahkan wajahmu sedikit pucat. Apa kamu juga kurang tidur semalam?" Arini membelai pipi suaminya dengan punggung tangan yang dingin. Randy berdehem, sedikit menjauhkan wajahnya dengan dalih ingin mengambil jam tangan di atas meja rias. Mungkin hanya karena pengaruh lampu kamar. "Oh ya, aku akan berangkat lebih dulu ke kantor pusat. Ada beberapa berkas administratif yang harus kupastikan siap sebelum rapat umum pemegang saham dimulai pukul 10 nanti. Kamu bisa menyusul 1 jam lagi." "Tentu.
Jawab Arini singkat. Ia memperhatikan Randy yang bergegas mengambil tas kerja kulitnya dan berjalan keluar kamar dengan langkah yang terburu-buru. Begitu pintu tertutup, topeng ketenangan di wajah Arini luruh. Ia segera menyambar ponselnya dan menghubungi Pak Surya. Dia sudah berangkat. Pastikan orang-orangmu mengikuti mobilnya. Tapi jangan sampai terlihat. Aku ingin tahu apakah dia berhenti di suatu tempat atau bertemu dengan seseorang sebelum sampai di kantor. Dan satu lagi, Pak Surya, pastikan tim audit internal yang saya minta semalam sudah berada di ruang arsip pusat. Jangan biarkan sekretaris Randy masuk ke sana. Perintah Arini dengan nada dingin yang tidak terbantahkan. Arini melangkah ke kamar mandi, mengguyur tubuhnya dengan air dingin untuk membasuh sisa-sisa rasa jijik setelah bersentuhan dengan Randy. Sambil berpakaian, ia menyusun urutan langkahnya. Ia mengenakan setelan kerja berwarna hitam pekat, warna yang biasanya ia gunakan untuk pemakaman atau negosiasi perang dagang. Di cermin, ia tidak lagi melihat seorang istri yang dikhianati. Ia melihat seorang pemimpin yang siap merebut kembali tahtanya. Sambil memoleskan lipstik merah gelap di bibirnya, Arini teringat bagaimana Randy selalu meremehkan keterlibatannya dalam rincian hukum perusahaan. Randy menganggapnya hanya paham soal teknis pengerukan batubara dan distribusi, tanpa menyadari bahwa Arini adalah lulusan terbaik di bidang hukum bisnis sebelum ia mengambil alih kendali perusahaan. Retak yang diciptakan Randy pada topengnya tadi pagi adalah awal dari kehancuran suaminya itu sendiri. Arini turun ke lantai bawah, melewati ruang makan yang sunyi. Ia melihat secangkir kopi hitam yang hanya diminum setengah oleh Randy. Ia mengambil cangkir itu, lalu menuangkan sisanya ke dalam pot tanaman hias yang mahal di sudut ruangan. Tanaman ini akan mati, sama seperti rencanamu, Randy, gumamnya pelan. Saat ia masuk ke dalam mobil pribadinya, sopirnya yang setia sudah menunggu. Mobil mewah itu meluncur membelah jalanan Samarinda yang mulai padat oleh kendaraan. Di sepanjang perjalanan menuju kantor pusat yang terletak di jantung kota, Arini terus memantau laporan dari Pak Surya melalui pesan singkat. Randy ternyata tidak langsung ke kantor. Ia berhenti di sebuah kafe kecil di pinggiran sungai, tempat yang tidak biasa dikunjungi oleh orang-orang dari kalangan mereka. Pak Surya mengirimkan sebuah foto buram yang diambil dari kejauhan. Randy tampak sedang berbincang serius dengan seorang wanita yang mengenakan topi lebar dan kacamata hitam. Meskipun wajahnya tidak terlihat jelas, Arini mengenali postur tubuh dan cara wanita itu memegang cangkir. Jantung Arini berdegup kencang. Ia mengenali gelang emas di pergelangan tangan wanita itu, sebuah desain khusus yang hanya ada dua di dunia, yang satunya tersimpan di kotak perhiasan milik mendiang ibunya. Jadi, itu kamu. Bisik Arini dengan tangan yang mengepal erat. Kalian berdua benar-benar berpikir bisa menyingkirkanku di tanah kelahiranku sendiri. Mobil Arini akhirnya sampai di depan gedung perkantoran setinggi 10 lantai yang menjadi pusat kekuasaannya. Di sana, para wartawan mulai berkumpul karena desas-desus mengenai perombakan besar di jajaran direksi. Arini melangkah keluar dari mobil dengan dagu terangkat, mengabaikan jepretan kamera. Ia tahu, di dalam sana, Randy sedang menunggu dengan sebuah pengumuman yang ia pikir akan mengakhiri karir Arini. Namun, Arini membawa sesuatu yang jauh lebih mematikan daripada sekadar pidato pembelaan. Lantai marmer lobi kantor pusat terasa lebih dingin dari biasanya saat hak sepatu Arini mengetuk permukaannya dengan irama yang mantap. Setiap langkahnya menggema, memecah keheningan yang tegang di antara para karyawan yang biasanya riuh menyapanya. Pagi ini, mereka hanya menunduk atau pura-pura sibuk dengan gawai masing-masing. Arini tahu, kabar burung tentang kejatuhannya sudah menyebar lebih cepat daripada api di lahan gambut. Randy pasti sudah menanamkan narasi bahwa Arini mulai tidak stabil secara mental atau tidak lagi kompeten memimpin sejak kepergian ayahnya. Arini tidak menuju ruang rapat utama. Ia justru melangkah menuju lift khusus yang membawanya ke ruang arsip bawah tanah. Di sana, Pak Surya sudah menunggu dengan dua orang pria berkacamata yang merupakan auditor forensik paling tajam di Kalimantan Timur. Ruangan itu pengap, penuh dengan aroma kertas tua dan debu. Namun disinilah senjata Arini ditempa. Ibu Arini, sapa Pak Surya dengan suara berat. Sesuai perintah Ibu, kami sudah memblokir akses digital Pak Randy ke peladen utama sejak 10 menit yang lalu.
Dia mencoba menghapus beberapa riwayat korespondensi dengan pihak luar, tapi tim kami berhasil mengamankan salinannya lebih dulu. Arini mengangguk singkat. Apa yang kalian temukan soal wanita di kafe tadi? Pak Surya menyerahkan sebuah map berwarna coklat. Di dalamnya terdapat biodata ringkas yang membuat Arini harus memegang pinggiran meja agar tidak limbung. Wanita itu adalah Maya, sepupu jauh Arini yang telah lama menghilang setelah skandal penggelapan dana keluarga 10 tahun silam. Gelang emas yang dilihat Arini di foto tadi memang benar milik ibunya yang dicuri Maya sebelum ia diusir dari rumah. Ternyata, selama ini Randy menjalin hubungan dengan musuh dalam selimut yang paling dibenci oleh keluarga Arini. Mereka berencana menyatakan bahwa ibu telah melakukan malpraktik bisnis dengan memalsukan laporan analisis mengenai dampak lingkungan untuk proyek di Kutai Barat. Randy sudah menyiapkan saksi palsu dan dokumen yang sudah direkayasa sedemikian rupa agar terlihat seolah-olah ibu yang menandatanganinya. Jelas salah satu auditor. Arini tertawa kecil, sebuah tawa kering yang tidak mencapai matanya. Mereka menggunakan taktik lama. Mereka pikir aku tidak pernah memeriksa arsip fisik yang disimpan ayahku. Arini kemudian mengambil sebuah kotak besi kecil dari sudut ruangan yang paling gelap. Di dalamnya terdapat stempel asli perusahaan yang sudah lama diganti desainnya, namun secara hukum masih terdaftar sebagai stempel sah untuk dokumen-dokumen lama tertentu. Randy menggunakan stempel palsu di dokumen rekayasanya. Dia tidak tahu kalau ayahku selalu membubuhkan tanda rahasia dengan tinta tak kasat mata pada setiap stempel asli. Ketegangan di ruang arsip itu memuncak saat jarum jam menunjukkan pukul 9.30. Arini memiliki waktu 30 menit sebelum rapat umum pemegang saham dimulai. Ia tahu Randy saat ini pasti sedang berada di ruangannya, meminum kopi dengan santai sambil membayangkan dirinya duduk di kursi direktur utama. Arini bisa membayangkan wajah suaminya yang penuh kemenangan, mungkin sambil mengirim pesan mesra kepada Maya tentang bagaimana mereka akan segera menguasai seluruh kekayaan ini. Pak Surya, pastikan semua pintu keluar gedung dijaga oleh orang-orang kita. Jangan biarkan ada wartawan yang masuk ke ruang rapat sebelum saya beri kode. Dan tolong, bawa wanita itu, Maya, ke sini. Saya tahu dia sedang menunggu di mobilnya di area parkir bawah tanah. Katakan padanya, Arini ingin mengembalikan sisa perhiasan ibunya. Perintah itu segera dilaksanakan. Arini berdiri tegak di tengah ruangan, mengamati layar monitor pengawas yang menunjukkan suasana di lantai 9, tempat ruang rapat berada. Ia melihat Randy keluar dari ruangannya, menyapa beberapa pemegang saham dengan jabatan tangan yang erat dan tawa yang dibuat-buat. Randy tampak sangat percaya diri, sangat berkuasa. Arini kemudian mengeluarkan ponselnya, mengirimkan sebuah pesan singkat ke nomor Randy. Bukan pesan kemarahan, melainkan sebuah pertanyaan sederhana. Sayang, apa kamu sudah memeriksa laci meja kerjamu yang paling bawah pagi ini? Aku meninggalkan sesuatu yang spesial untuk merayakan hari besarmu. Dari layar monitor, Arini melihat Randy merogoh sakunya, membaca pesan tersebut, dan seketika langkahnya terhenti. Ekspresi wajahnya berubah dari penuh percaya diri menjadi penuh tanya. Randy tampak ragu sejenak, lalu berbalik arah menuju ruang kerjanya dengan langkah tergesa. Arini tahu persis apa yang ada di laci itu. Sebuah replika kontrak kerjasama dengan perusahaan cangkang di Samarinda seberang yang sudah Arini bubuhi catatan merah besar bertuliskan, pengkhianatan. Waktunya dimulai. Gumam Arini. Ia meninggalkan ruang arsip dengan langkah yang jauh lebih ringan. Ia tidak lagi merasa seperti korban. Ia adalah predator yang sedang menggiring mangsanya masuk ke dalam jebakan yang paling mematikan. Samarinda yang terik di luar sana seolah ikut membara menyambut konfrontasi yang akan segera meledak. Arini berdiri di balik pintu kayu jati besar ruang kerjanya, mematung sejenak sembari mendengarkan suara gaduh dari dalam. Melalui celah pintu yang sedikit terbuka, ia bisa melihat Randy yang kalap. Suaminya itu tengah membongkar laci meja dengan gerakan kasar, hingga tumpukan kertas berserakan di lantai marmer. Saat tangan Randy akhirnya menyambar map merah yang sengaja Arini letakkan di sana, Arini melihat perubahan drastis pada raut wajah pria itu. Warna kulitnya yang semula segar karena ambisi, mendadak berubah pucat pasi seperti kertas yang ia pegang. Randy membaca setiap baris catatan merah yang ditulis tangan oleh Arini dengan gemetar.
Lembaran itu bukan sekadar salinan kontrak perusahaan cangkang, melainkan rincian setiap pertemuan rahasia Randy dengan Maya, lengkap dengan tanggal, jam, dan lokasi kafe-kafe di sudut Samarinda tempat mereka merancang konspirasi ini. Di bagian paling bawah, Arini menuliskan satu kalimat pendek. Sungai Mahakam punya cara sendiri untuk menenggelamkan sampah. Arini mendorong pintu dengan perlahan namun pasti. Suara gesekan pintu dengan lantai terdengar nyaring di tengah kesunyian ruangan yang mencekam. Randy tersentak. Hampir menjatuhkan map itu saat melihat istrinya berdiri di ambang pintu dengan senyum yang begitu tenang hingga terasa mengerikan. Arini melangkah masuk. Setiap ketukan hak sepatunya seperti dentuman lonceng kematian bagi rencana Randy. "Kenapa wajahmu begitu, sayang? Bukankah ini hari yang kamu nantikan?" tanya Arini dengan suara lembut, nyaris seperti belayan. Ia berjalan menuju meja kerja, mengabaikan kekacauan yang dibuat Randy, lalu duduk dengan anggun di kursi kebesarannya. Randy mencoba mengatur napasnya yang memburu. Ia berusaha mengembalikan topeng ketenangannya. Namun keringat dingin yang mengucur di pelipisnya mengkhianati segalanya. "Arini, ini hanya kesalahpahaman. Aku bisa menjelaskan semuanya. Dokumen ini palsu. Seseorang mencoba mengadu domba kita." Arini tertawa kecil, suara tawa yang dingin dan tajam. "Mengadu domba? Randy, aku yang menulis setiap kata di sana. Aku yang mendengar bisikanmu jam 2 pagi tadi. Aku yang melihatmu memuja Maya di tepian sungai tadi subuh. Apakah kamu pikir aku wanita bodoh yang hanya tahu menghitung bongkahan batu bara di pelabuhan?" Randy terdiam, lidahnya seolah keluh. Ia menatap Arini dengan tatapan yang kini dipenuhi ketakutan. Ia baru menyadari bahwa selama 5 tahun ini, ia tidak pernah benar-benar mengenal siapa wanita yang ia nikahi. Ia menganggap Arini sebagai warisan berharga yang mudah dikendalikan. Namun kini ia sadar ia sedang berhadapan dengan badai yang siap melumatnya. "Kau tahu apa yang paling menyakitkan, Randy?" Arini bangkit dari kursinya, berjalan memutari meja hingga ia berada tepat di depan suaminya. Ia merapikan kerah kemeja Randy yang sudah kusut, persis seperti yang ia lakukan di kamar tadi pagi. "Bukan karena kau menginginkan hartaku, tapi karena kau bekerja sama dengan Maya. Kau tahu betapa wanita itu telah menghancurkan ibuku, dan kau memilihnya untuk menjadi rekanmu mengusirku dari rumahku sendiri." "Arini, dengar." Randy mencoba meraih tangan Arini. Namun Arini menepisnya dengan sentakan yang kuat. "Jangan sentuh aku dengan tangan yang baru saja menggenggam tangan pengkhianat itu," desis Arini. Matanya berkilat penuh amarah yang terkendali. "Rapat umum pemegang saham akan dimulai 10 menit lagi. Semua orang sudah menunggu di lantai 9. Termasuk para investor yang sudah kau suap untuk memberikan suara padamu. Tapi ada satu hal yang lupa kau perhitungkan dalam rencanamu yang hebat itu." Arini mengambil sebuah tablet dari atas meja dan menggeser layarnya. Ia menunjukkan rekaman kamera pengawas di area parkir bawah tanah. Di sana, tampak Maya sedang diringkus oleh Pak Surya dan tim keamanannya saat hendak meninggalkan mobilnya. Maya terlihat meronta, namun ia tidak berdaya saat Pak Surya menunjukkan map berisi bukti-bukti penggelapan dana yang ia lakukan 10 tahun lalu, bukti yang selama ini disimpan Arini sebagai senjata pamungkas. Wajah Randy kini benar-benar kehilangan warna. Ia bersandar pada tepian meja, kakinya terasa lemas. Apa yang akan kau lakukan?" Aku hanya akan membiarkan hukum alam bekerja di kota ini," jawab Arini sambil berjalan menuju pintu. Ia berhenti sejenak dan menoleh. "Oh, dan satu lagi. Kopi yang kau minum tadi pagi sudah kucampur dengan sesuatu. Jangan khawatir. Itu bukan racun yang mematikan. Hanya sesuatu yang akan membuat perutmu melilit hebat dalam waktu 5 menit. Aku ingin kau merasakan mulas yang luar biasa saat kau mencoba berdiri di depan para pemegang saham nanti." Tepat saat Arini menyelesaikan kalimatnya, Randy memegang perutnya dengan wajah meringis kesakitan. Arini tersenyum puas. Ia meninggalkan suaminya yang mengerang di ruang kerja itu, melangkah menuju lift untuk menghadiri rapat yang akan menjadi ajang eksekusi publik bagi siapapun yang berani mengusik kedaulatannya di tanah Borneo. Lantai 9 gedung perkantoran itu dipenuhi oleh ketegangan yang nyaris bisa diraba. Di dalam ruang rapat utama,
Para pemegang saham dan petinggi perusahaan duduk melingkari meja jati oval yang panjang. Suasana sangat sunyi, hanya interupsi kecil dari suara mesin pendingin ruangan. Mereka semua menunggu Randy, yang menurut jadwal seharusnya memimpin presentasi restrukturisasi besar-besaran pagi ini. Namun, saat pintu ganda ruangan itu terbuka, bukan Randy yang muncul, melainkan Arini. Arini melangkah dengan keanggunan seorang ratu yang baru saja kembali dari medan perang. Ia tidak duduk di kursi samping, melainkan langsung menuju kursi utama di ujung meja, kursi yang selama ini sering ia biarkan kosong untuk memberi kesan bahwa ia berbagi kekuasaan dengan suaminya. Hari ini, kesan itu telah mati. Ia meletakkan tas jinjingnya dengan bunyi yang mantap di atas meja, lalu menatap satu persatu pria dan wanita di depannya. Selamat pagi, Bapak dan Ibu sekalian. Mohon maaf atas keterlambatan ini. Suami saya, Bapak Randy, mendadak mengalami gangguan kesehatan yang cukup serius di ruangannya. Jadi, saya yang akan mengambil alih agenda hari ini, ucap Arini dengan suara yang jernih dan stabil, sama sekali tidak menunjukkan jejak badai emosi yang baru saja ia lalui. Beberapa orang di ruangan itu mulai berbisik-bisik. Arini memperhatikan dua orang pria di sudut kiri meja, investor yang selama ini dikenal sebagai sekutu dekat Randy. Mereka tampak gelisah, saling bertukar pandang dengan wajah yang mulai berkeringat. Arini tahu bahwa mereka adalah bagian dari rencana Randy untuk melakukan pengambil alihan paksa melalui pemungutan suara. Saya mendengar ada selentingan mengenai mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan saya, lanjut Arini sambil membuka sebuah dokumen elektronik yang langsung terpampang di layar besar di belakangnya. Dan saya juga mendengar ada kekhawatiran mengenai pelanggaran aturan lingkungan di Kutai Barat. Mari kita bahas itu sekarang, sebelum kita masuk ke agenda yang lain. Arini menampilkan data satelit dan laporan audit independen yang baru saja ia terima subuh tadi. Data itu menunjukkan bahwa semua tuduhan yang rencananya akan dilemparkan Randy adalah rekayasa digital. Lebih mengejutkan lagi, Arini menunjukkan alur dana dari perusahaan cangkang milik Randy yang digunakan untuk menyuap beberapa oknum di Dinas Lingkungan Hidup agar menciptakan laporan palsu tersebut. Rencana ini sangat rapi. Arini berjalan mengelilingi meja, berhenti tepat di belakang kursi salah satu investor sekutu Randy. Menggunakan nama perusahaan untuk menutupi kejahatan pribadi. Mengusir pemilik sah dengan tuduhan palsu, lalu menjual aset perusahaan ke pihak asing melalui perantara. Sangat cerdas, namun sayangnya, sangat ceroboh dalam menyimpan jejak digital. Tepat saat itu, pintu ruang rapat terbuka kembali. Pak Surya masuk dengan wajah tanpa ekspresi, membawa sebuah kotak hitam kecil. Di belakangnya, dua petugas keamanan menyeret seorang wanita yang tangannya terikat oleh borgol plastik. Itu adalah Maya. Wajah wanita itu sembab, kacamata hitamnya entah hilang kemana, menyisakan tatapan penuh dendam yang kini berubah menjadi ketakutan saat melihat Arini. Ini adalah Maya. Arini memperkenalkan tamunya dengan nada yang sangat santai, seolah sedang memperkenalkan mitra bisnis baru. Sebagian dari Anda mungkin mengenalnya sebagai konsultan yang dibawa oleh Bapak Randy. Namun, kenyataannya adalah dia adalah dalang di balik penggelapan dana keluarga kami 10 tahun lalu. Dan dia kembali untuk menyelesaikan apa yang dia mulai, dengan bantuan suami saya sendiri. Ruang rapat itu meledak dalam kegaduhan. Maya mencoba berteriak, namun suaranya tercekat. Sementara itu, para investor yang terlibat mulai tampak pucat pasi. Mereka menyadari bahwa Arini tidak hanya sekadar bertahan, dia telah melakukan serangan balik yang menghancurkan seluruh fondasi rencana mereka. Arini menatap ke arah kamera pengawas di sudut ruangan, tahu bahwa Randy mungkin sedang menonton dari layar di ruangannya sambil menahan sakit di perutnya. Semua bukti ini telah diserahkan kepada pihak kepolisian Samarinda yang saat ini sudah menunggu di lobi bawah. Saya tidak akan meminta pemungutan suara hari ini. Saya di sini hanya untuk memberitahu Anda semua. Siapapun yang berdiri di pihak pengkhianat, silakan tinggalkan ruangan ini sekarang juga sebelum nama Anda masuk dalam laporan hukum saya. Satu persatu, orang-orang yang sebelumnya berpihak pada Randy mulai berdiri dengan kepala tertunduk dan keluar dari ruangan dengan tergesa-gesa. Arini tetap berdiri tegak, memandangi mereka pergi hingga hanya tersisa orang-orang kepercayaannya. Di bawah sana,
Di aliran Sungai Mahakam yang terlihat dari jendela ruang rapat, ia melihat sebuah kapal besar melintas. Hidupnya mungkin baru saja hancur secara personal, namun kerajaannya tetap berdiri kokoh. Dan ini barulah permulaan dari penyelesaian yang sesungguhnya. Udara di dalam ruang rapat terasa jauh lebih ringan setelah para pengkhianat itu pergi. Namun bagi Arini, perang ini belum benar-benar berakhir. Ia meninggalkan ruangan itu dengan langkah yang tetap terjaga, menuju lantai bawah tempat suaminya berada. Arini ingin melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana keruntuhan itu tampak pada wajah pria yang pernah ia cintai. Saat ia tiba di depan ruang kerja, dua orang petugas kepolisian berseragam coklat sudah berdiri berjaga. Di dalam sana, terdengar suara erangan tertahan dan bunyi barang-barang yang bergeser. Arini memberi isyarat kepada petugas untuk memberinya waktu 1 menit saja. Ia mendorong pintu dan melihat Randy terduduk di lantai, bersandar pada kaki meja. Wajahnya yang biasa dipuja karena ketampanannya kini tampak kuyu, pucat pasi, dan keringat dingin membasahi seluruh kemeja batiknya. Obat pencahar berdosis tinggi yang dicampurkan Arini ke dalam kopinya benar-benar telah melucuti sisa-sisa martabat pria itu. Bagaimana rasanya, Randy? Menunggu kehancuran di tengah rasa sakit yang tak tertahankan. Arini berdiri di hadapannya, menatap rendah seolah Randy hanyalah jelaga yang menempel di sepatunya. Randy mendongak, matanya merah dan berair. Kau sangat kejam, Arini. Aku suamimu, bagaimana bisa kau memperlakukanku seperti binatang? Suaranya parau, terputus-putus oleh kontraksi perut yang kembali menyerang. Arini berjongkok di depan Randy, namun tetap menjaga jarak agar tidak terkena keringat suaminya. Binatang? Binatang tidak mengkhianati pasangannya demi harta. Randy, kau lebih rendah dari itu. Kau menggunakan cinta sebagai umpan untuk merampas apa yang dibangun ayahku dengan darah dan keringat. Kau pikir aku akan diam saja saat kau berbisik jam 2 pagi untuk mengusirku dari rumahku sendiri? Randy mencoba meraih kaki Arini, sebuah gerakan putus asa untuk memohon ampun, namun Arini menarik kakinya menjauh. Maya sudah menyerah, lanjut Arini dengan nada datar. Dia sudah menceritakan semuanya. Tentang rekening rahasia di luar negeri, tentang dokumen palsu yang kalian simpan di apartemen sewaan di kawasan Big Mall, dan tentang rencana kalian untuk melarikan diri ke Singapura minggu depan. Semuanya sudah berakhir. Mendengar nama Maya disebut, bahu Randy seketika merosot. Pucat di wajahnya kini berganti dengan warna abu-abu kematian. Ia menyadari bahwa setiap langkah yang ia ambil selama 6 bulan terakhir telah berada di bawah pengawasan Arini. Pria itu menunduk, menatap lantai marmer dengan tatapan kosong. Segala kesombongan dan rencana besarnya menguap, menyisakan seorang pria lemah yang kini kehilangan segalanya dalam hitungan jam. Aku memberimu segalanya, Randy. Status, kenyamanan, dan kepercayaan yang tidak pernah kuberikan pada orang lain. Tapi kau memilih untuk menjadi pencuri di rumahmu sendiri. Arini bangkit berdiri, merapikan setelan hitamnya yang bahkan tidak sedikit pun lecek. Polisi akan membawamu sekarang. Jangan berharap ada pengacara terbaik di Samarinda yang mau membelamu, karena aku sudah memastikan semua firma hukum besar di kota ini tahu siapa kau sebenarnya. Arini berbalik dan berjalan menuju pintu. Sebelum keluar, ia berhenti sejenak dan menoleh tanpa ekspresi. Oh, satu lagi. Aku sudah mengajukan gugatan cerai secara resmi 1 jam yang lalu. Besok, namamu tidak akan lagi ada di kartu keluarga, apalagi di daftar ahli waris. Kau masuk rumah ini tanpa membawa apa-apa, dan kau akan keluar dengan cara yang sama, ditambah borgol di tanganmu. Arini keluar dari ruangan itu dengan kepala tegak. Di luar, ia melihat petugas kepolisian masuk dan mengangkat Randy yang masih meringis kesakitan. Suara besi borgol yang mengunci di pergelangan tangan Randy terdengar sangat merdu di telinga Arini. Sebuah melodi penutup bagi pernikahan mereka yang beracun. Ia berjalan melewati lobi, mengabaikan kerumunan staf yang menatapnya dengan kekaguman campur ketakutan. Di luar gedung, matahari Samarinda sedang berada di puncaknya, membakar aspal dan menyinari permukaan Sungai Mahakam dengan cahaya yang menyilaukan. Arini masuk ke dalam mobilnya, menutup pintu, dan untuk pertama kalinya sejak jam 2 pagi tadi, ia memejamkan mata.
Ia menghirup napas dalam-dalam, merasakan sesak di dadanya perlahan mulai melonggar. Dendam itu sudah terbayar. Namun ia tahu bahwa ia harus segera bangun. Kota ini tidak menunggu siapapun, dan kerajaannya membutuhkan tangan yang kuat untuk terus melaju di atas arus yang penuh buaya. Angin sore di tepian Sungai Mahaka membawa aroma khas. Perpaduan antara bau air sungai yang tawar, kayu basah, dan sisa-sisa pembakaran mesin kapal. Arini berdiri di balkon rumahnya, tempat yang sama di mana ia mendengar bisikan pengkhianatan itu hanya belasan jam yang lalu. Namun, suasana hatinya kini telah berubah total. Jika semalam ia adalah mangsa yang terjaga dalam ketakutan, sore ini ia adalah penguasa yang telah membersihkan wilayahnya dari parasit. Langit Samarinda mulai berubah warna menjadi ungu keemasan. Di bawah sana, ia melihat mobil polisi terakhir meninggalkan kompleks perumahannya setelah melakukan penggeledahan di ruang kerja pribadi Randy. Mereka membawa berkotak-kotak dokumen dan beberapa gawai yang akan menjadi paku terakhir di peti mati karir dan kebebasan suaminya. Randy kini mendekam di sel tahanan sementara, menunggu proses hukum yang akan menyeretnya ke balik jeruji besi untuk waktu yang sangat lama. Arini memegang sebuah gelas berisi teh melati hangat. Uapnya mengepul lembut di udara yang mulai mendingin. Ia teringat wajah Randy yang pucat pasi saat diseret keluar dari kantor tadi siang. Tidak ada lagi senyum menawan atau sorot mata penuh kemenangan. Yang tersisa hanyalah kerutan ketakutan dan kehancuran. Begitu pula dengan Maya. Sepupunya itu kini harus menghadapi tuntutan berlapis. Mulai dari penggelapan dana lama hingga konspirasi penipuan bisnis. Arini memastikan tidak ada celah bagi mereka untuk menghirup udara bebas dalam waktu dekat. Ibu. Suara Pak Surya terdengar dari arah pintu balkon. Pria tua itu berdiri dengan sikap hormat yang tulus. Semua aset pribadi Bapak Randy yang terkait dengan dana perusahaan sudah dibekukan. Rumah ini juga sudah sepenuhnya kembali atas nama ibu, bersih dari segala sengketa. Arini mengangguk tanpa menoleh. Terima kasih, Pak Surya. Tolong pastikan para karyawan di kantor mendapatkan pernyataan resmi besok pagi. Saya ingin mereka tahu bahwa perusahaan tetap stabil dan tidak ada satupun dari mereka yang akan kehilangan pekerjaan karena kegilaan satu orang. Baik, Bu. Apakah ada hal lain? Kosongkan semua barang milik Randy dari rumah ini sebelum fajar menyingsing besok. Saya tidak ingin melihat satu helai benang pun yang mengingatkan saya padanya. Bakar saja semuanya jika perlu. Ucap Arini dengan nada datar namun penuh ketegasan. Setelah Pak Surya pergi, Arini menarik napas panjang. Ia merasa seolah-olah baru saja membuang beban bertonton yang selama ini ia pikul tanpa sadar. Pengkhianatan Randy memang menyakitkan, namun itu juga menjadi pengingat bahwa ia tidak boleh lagi memberikan hatinya kepada orang yang hanya melihatnya sebagai jalan pintas menuju kekayaan. Ia menyadari bahwa kekuatannya bukan berasal dari siapa yang berdiri di sampingnya, melainkan dari api yang menyala di dalam dirinya sendiri. Arini melangkah masuk ke dalam kamar, menyalakan lampu kristal yang menggantung megah di langit-langit. Ruangan itu kini terasa luas dan bersih. Ia berjalan menuju brankas kecilnya, mengambil foto ayahnya, lalu mengusap permukaannya dengan lembut. Aku sudah menjaganya. Ayah, tidak akan ada yang bisa merebut apa yang telah kau bangun, bisiknya pelan. Matanya tidak lagi berkaca-kaca karena sedih, melainkan bersinar dengan ambisi yang baru. Malam mulai jatuh di atas Samarinda. Lampu-lampu jembatan Mahaka mulai menyala, membentuk garis cahaya yang membelah kegelapan. Arini tahu bahwa besok ia akan kembali ke kantor sebagai pemimpin yang lebih dihormati sekaligus ditakuti. Ia tidak lagi peduli dengan bisikan-bisikan di belakang punggungnya. Di kota ini, di tanah Borneo yang keras, hanya mereka yang berani bertindak cepat yang akan bertahan. Arini meletakkan gelas tehnya di atas meja nakas, lalu berbaring di tengah ranjang besarnya. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia tidak perlu lagi memasang telinga untuk mendengar bisikan jam 2 pagi. Ia memejamkan mata dengan tenang, membiarkan suara deburan air sungai di kejauhan menjadi lagu pengantar tidur. Badai telah berlalu, dan Arini tetap berdiri tegak. Jauh lebih tangguh dari kayu ulin yang paling tua sekalipun. Pagi besok adalah awal dari era barunya. Era di mana ia tidak akan pernah lagi membiarkan siapapun menulis rencana untuk hidupnya. Tamatnya.
Tamatnya. Tamat.